Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hasan, NPM 18020900001, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, kelas A, mata kuliah Hukum Pasar Modal Syariah. Saya akan mempresentasikan tentang pasar modal syariah. Yang pertama, pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Adapun instrumen-instrumen yang ada di pasar modal, yang pertama ada saham, yang kedua ada obligasi, yang ketiga ada waran, yang keempat ada REIT, yang kelima ada obligasi convertible. Selanjutnya, struktur dalam pasar modal. Yang pertama, BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 53/KMK-01/97, BAPEPAM melaksanakan tugas bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal yang berada di bawah pertanggungjawaban langsung kepada penyelenggara, menyediakan fasilitas sistem pasar modal untuk dipertemukan penawaran-penawaran bursa efek. Instrumen yang kedua ada bursa efek. Bursa efek adalah lembaga atau perusahaan yang menyediakan fasilitas pasar modal untuk mempertemukan penawaran jual dan beli antara berbagai perusahaan atau perorangan. Instrumen yang ketiga adalah lembaga clearing dan penjamin. Lembaga inilah yang mendukung terselenggaranya sistem pasar modal secara lengkap. Selain lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga ini menyediakan jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi yang berada di dalam pasar modal. Selanjutnya lembaga penyimpanan dan lembaga penyelesaian. Lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan penyimpanan, kustodian sentral, tempat kegiatan penyimpanan terpusat. Selanjutnya ada emisi atau emiten atau bisa dikatakan sebagai penjamin. Itu adalah penjamin emisi, adalah perusahaan sekuritas yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten tersebut. Selanjutnya, pasar modal syariah. Konsep investasi dalam pasar modal syariah telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Jenis efek syariah itu ada 5. Yang pertama, saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria berdasarkan fatwa DSN MUI dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Selanjutnya, obligasi syariah. Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayarkan pendapatan kepada pemegang obligasi syariah. Selanjutnya ada reksadana syariah, suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi. Selanjutnya, efek bangun aset atau EBA syariah dalam efek investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial. Selanjutnya, surat berharga komersial syariah adalah suatu pembayaran dalam jangka waktu panjang, surat pengakuan atas suatu pembayaran atas jangka waktu panjang waktu tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sekian, itu tadi presentasi dari saya.
Ali Hasan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.